Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayat tulab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 8 yang Anda cintakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Kemarin sudah sampai ya setelah di Arafah, yaitu di Musdalifah. Tapi baiknya kita mulai dari pelajaran 7 ini ya. Kemarin sudah diingatkan ya, harusnya kita paham apa yang dilakukan jamaah haji itu pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8 ya, dan juga kita bisa tahu jamaah haji itu pada tanggal 9 di Arafah ngapain aja. Ini di pelajaran 7 ini ya, jadi tanggal-tanggalnya diingat-ingat, mulai tanggal 8 ya. Manasik haji itu, manasik itu ya kalau kita bahasakan mungkin ritual haji ya, amalan-amalan para jamaah haji gitu. Apa yang mereka kerjakan dan kapan itu dikerjakan ya. Rukunnya apa saja, wajibnya apa saja, sunnahnya apa saja, begitu dari pelajaran-pelajaran fikih ibadah itu ya. Sholat ada rukun, ada wajib, ada sunnahnya. Rukun-rukunnya apa saja, wajibnya apa saja, sunnahnya apa saja. Haji pun demikian ya. Jadi tanggal 8 para jamaah haji itu mabit di Mina ya, berangkat menuju Mina. Sebelumnya adalah berihram. Pada hari ke-8 disunahkan bagi orang-orang yang belum berihram dan bagi penduduk Mekah yang hendak melakukan haji untuk berihram sebelum zuhur. Mengenai tata cara ihram seperti yang telah berlalu penjelasannya ya, di penjelasan umroh. Orang itu melakukan ihram bagaimana, larangan-larangannya apa saja gitu. Ia berihram dari tempatnya. Kalau di Mekah maka dia berihram dari Mekah, dan jika dia di Mina maka dia berihram dari Mina. Dan haji itu ya ada 3 tata cara ya, ada 3 macam haji: tamattu, qiran maupun ifrad. Kemarin ada soal seperti itu ya. Tamattu apa, ifrad apa, qiran apa, itu ada di catatan kaki mungkin. Ya, tamattu telah bertahalul dari ihramnya setelah melakukan umrah, sedangkan qiran adalah dan ifrad mereka masih terus memakai ihramnya ya. Tamattu, ifrad dan qiran. Yang paling enak tamattu karena setelah umrah dia lepas ihramnya ya, bertahalul. Tapi kalau qiran dan ifrad tetap memakai ihramnya ya. Kembali ke sini, ke tanggal 8 dinamakan hari tarwiyah. Dinamakan hari tarwiyah karena orang-orang melaksanakan haji ya berbekal dengan air yang mencukupi mereka di Mina dan Arafah ya. Pada zaman dahulu ya, para nabi dan para sahabatnya dan orang-orang setelahnya ya, berbekal dengan air yang mencukupi mereka di Mina dan Arafah, karena pada 2 tempat tersebut tidak ada air. Adapun sekarang air telah melimpah ya, sampai ya buat mandi masih melimpah ya. Air kadang air aqua, air ya botolan itu dilempar-lempar sampai ya yang namanya seperti seakan mubadzir ya. Kalau pernah melakukan ibadah haji tahu ya, dari pemerintah Saudi membagikan air-air itu ya, botolan itu banyak sekali sampai ya sisa-sisa. Hal tersebut dengan adanya proyek yang menunjukkan besarnya perhatian dan usaha yang real dari pemerintah Saudi bagi para haji ya, jelas. Berihram kemudian mengucapkan talbiyah melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan gitu. Disunahkan pada hari tersebut bagi para jamaah haji untuk menuju Mina
Nah, ini sunnahnya. Mereka mengerjakan sholat pada setiap waktunya dengan mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya. Ya, tapi tidak dijamak ya. Zuhur sholat tapi diqashar 2 rakaat. Asar sholat lagi ya, tidak dijamak dengan zuhur. Ya, isya pun demikian diqashar. Dan disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah, serta disunahkan mabit bermalam di Mina pada malam 9 Dzulhijjah ya. Jadi tanggal 8 siangnya sudah masuk maghrib, sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi sunnahnya tetap bermalam atau mabit di Mina. Nah, nanti setelah terbit matahari, maka hari ke-9 ya, para jamaah haji berjalan menuju ke Arafah. Ya, 8 di Mina, 9 di Arafah. Ya. Apabila matahari telah terbit pada hari itu, maka orang yang melaksanakan haji mulai menuju ke Arafah dengan bertalbiyah. Dan disunahkan menuju ke Namirah dan berdiam diri padanya. Di sana ada masjid ya. Ada batasannya ya. Ini Arafah dan ini belum masuk Arafah. Di masjid tersebut 2 batas ya. Batas Arafah dan di luar Arafah. Ada tandanya. Namirah adalah tempat perbatasan kawasan Arafah, ini jelas. Apabila matahari telah tergelincir dan masuk waktu zuhur, disunahkan bagi imam kaum muslimin atau wakilnya untuk berkhutbah di hadapan para jamaah haji. Nah, ini amalan-amalannya ya. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar, namanya jamak takdim. Kemudian mendengar khutbah. Kemudian juga banyak-banyak berdoa. Ini amalan-amalan yang dikerjakan di Arafah. Bukan kok malah mendaki Jabal Rahmah yang dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Jadi imam itu menjelaskan tentang tauhid, mengajarkan yang namanya hukum-hukum haji dan perkara-perkara penting dari agama mereka. Ya, kita dengarkan khutbah itu. Kemudian mengerjakan salat zuhur asar dengan jamak takdim dan qashar ya. Kalau seorang melaksanakan haji langsung masuk Arafah tanpa singgah duduk di Namirah, maka hal itu diperbolehkan. Yang jelas ya, dia berdiri, dia yang namanya masuk di batas Arafah. Ini definisi wukufnya. Ya, keberadaan orang yang melaksanakan haji di Arafah pada hari ke-9, baik dalam keadaan berdiri, duduk, terlentang, atau berkendaraan. Bukan berarti harus berdiri ya. Nah, jadi di sana boleh duduk, boleh ya terlentang, boleh di atas kendaraan. Nah, yang penting di dalam batas Arafah. Ini merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Kalau tidak ya, yang namanya tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Al-hajju Arafah ini. Haji adalah Arafah, hadis riwayat Ahmad. Kemarin tugas yang suruh mengumpulkan itu banyak yang terlewat. Kalau enggak yang itu Al-hajju Arafah atau man adraka Arafata, ini juga ada yang terlewat. Ini waktunya mulai dari terbitnya fajar ya, sampai terbenamnya matahari. Itu batas atau waktu orang jamaah haji itu wukuf di Arafah. Atau bahkan sampai malamnya, ini dijelaskan di sini sampai terbitnya fajar hari ke-10. Jadi malam itu bisa juga. Ini orang-orang yang ya khusus, orang-orang jompo, orang-orang ya yang sakit, orang-orang yang lemah. Ini bisa wukufnya itu di malam hari. Ya, nih, barang siapa wukuf di Arafah pada waktu tersebut walaupun sebentar, maka dia termasuk ahli wukuf dan sah hajinya. Dan barang siapa yang tidak berhasil wukuf di Arafah pada waktu tersebut, maka tidak sah hajinya. Nah, tempat wukuf ya, di mana tempatnya? Arafah secara keseluruhannya merupakan tempat wukuf. Dan Nabi wukuf di gunung dekat bebatuan dan menghadap kiblat, dan beliau tidak mendaki gunung. Waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mauqifun. Saya wukuf di sini dan Arafah secara keseluruhannya merupakan tempat wukuf. Hadis riwayat Muslim. Ya, jelas di sana nanti ada
pelang tulisan batasan-batasan Arafah itu mana saja. Nah, jika memungkinkan hendaknya berwukuf di tempat wukufnya Rasulullah SAW. Kalau tidak memungkinkan hendaknya dia wukuf di tempat mana saja di kawasan Arafah. Dan tidak sah wukuf di lembah sebelum Arafah yang bernama Lembah Wadi Urnah, dan tidak perlu mendaki gunung serta naik ke atas bebatuan. Enggak penting ya. Yang jelas harus dia itu masuk di batas tempat Arafah, dia duduk, dia terlentang, dia berdiri, ya banyak-banyak berdoa, kemudian mendengar khutbah, kemudian sholat jamak qashar, jamak takdim. Nah, sudah ditetapkan batasannya sejak dahulu ini ya. Dan sekarang negara telah membuat ya, tanda-tanda yang besar, yang besar serta sangat jelas yang menerangkan batas-batas Arafah di seluruh penjuru. Nah, nih amalan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji ketika wukuf di Arafah. Ya. Hadap kiblat, banyak berdoa dengan kesungguhan, menampakkan ketundukan, kerendahan dan kelemahan serta kefakiran di hadapan Allah. Merengek-rengek dan mengulang-ulang dalam berdoanya. Dan sebaik-baik doa adalah tauhid ya. Nih, kalimat yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya ya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Orang yang melaksanakan haji hendaknya bersemangat untuk berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi doa-doa yang bid'ah dan memberatkan. Ya, ada doa-doa yang ya tidak dikenal yang namanya ulama tidak mengenal doa tersebut, kecuali doa tersebut dibuat-buat, maka ini ditinggalkan. Hendaknya ia berdoa dengan apa yang Rasul ajarkan, yang mudah bagi dia. Nah, kemudian juga boleh ketika wukuf di Arafah itu membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat dan seterusnya. Nah, ya, dan hari Arafah itu adalah sebaik-baik ya hari. Kemudian di sana banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Ya, pada hari Arafah itu Allah mendekat kepada mereka, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat dengan berkata apa yang dikehendaki oleh mereka. Maksudnya siap Allah untuk mengabulkan apa yang dikehendaki oleh para jamaah haji itu. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang hendaknya benar-benar sungguh-sungguh dalam berdoanya waktu Arafah. Nah, ini adalah ketika di Arafah. Nah, kapan meninggalkan Arafah adalah orang yang melaksanakan haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ingat, setelah Arafah ke Muzdalifah dulu, setelah tenggelamnya matahari, dan tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Jika dia keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam, dia harus balik ke Arafah walaupun di malam hari. Jika tidak balik, maka dia harus membayar dam, yaitu kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Nah, ini wajibnya atau waktu wajibnya. Ketika waktu ini dilanggar, ya kok berangkat atau meninggalkan Arafah sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari, ya dia bayar dam, yaitu satu kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Ya. Nah, malam ke-10 Zulhijjah itu berarti kita takbir hari raya ya, karena masih malam. Kalau siangnya ya sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Nah, jemaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, halaman berapa ini? 66 ya. Setelah tenggelamnya matahari.
Ya, disunahkan ketika meninggalkan Arafah itu dengan tenang dan wibawa, ya, tidak desak-desakan, ya. Ini nanti bisa zalim kalau orang itu berdesak-desakan, apalagi yang badannya besar kepada yang kecil. Nah, agar tidak mengganggu orang lain dan dengan mengucapkan talbiyah dan senantiasa mengingat Allah. Masih malam ke-10. Nah, sesampainya di Musdalifah, Pak, jamaah haji itu hendaknya memulai dengan salat maghrib dan isya dengan dijamak dan dikosor. Untuk salat isyanya sebelum menurunkan perbekalan dan barang-barangnya. Nah, yang dijamak, yang dikosor adalah salat isyanya, ya. Maghrib 3 tetap 3. Nah, hukum mabit bermalam di Musdalifah adalah wajib. Ya, jadi bukan sunnah, bukan pula rukun, tapi wajib haji, yaitu mabit di Musdalifah. Ingat, mabit di Musdalifah adalah wajib haji. Sampai kapan itu adalah sampai ya terbitnya matahari. Itu waktu mabit di Musdalifah. Dan tidak boleh meninggalkan Musdalifah sebelum fajar kecuali karena uzur. Tadi uzurnya adalah dia lemah, ya, orang-orang yang jompo, yang sakit, ya, maka boleh meninggalkan Musdalifah sebelum fajar. Nah, amalan-amalan yang dilakukan di Musdalifah apa saja? Yaitu tadi salat maghrib dan isya jamak qashar. Ya, setelah salat fajar disunahkan untuk mendatangi Masy'aril Haram dengan menghadap kiblat, memperbanyak zikir, takbir, dan doa dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Diperbolehkan wukuf di mana saja di kawasan Musdalifah, karena Rasulullah SAW bersabda, waqaftu hahuna, yakni indal masy'ari wa jam'un kulluha mauqifun. Ya. Secara keseluruhan, ya, Musdalifah adalah merupakan tempat wukuf atau mabit, ya. Apabila telah meninggalkan Musdalifah, disunahkan untuk mengambil 7 butir kerikil untuk melempar jumrah pada hari pertama saja. Ya, nanti lempar jumrah itu ada berapa kali gitu, ya. Lempar jumrah Aqabah, Kubra, Wusta. Nah, ini untuk melempar, ya, jumrah pertama saja adalah mengambil 7 butir kerikil dari Musdalifah. Sisanya nanti diambil di Mina. Nah, ya, jadi itu secara ringkas Arafah dan Musdalifah tanggal hari Tarwiyah. Kemudian hari Tarwiyah itu adalah mabit di Mina tanggal 8, tanggal 9-nya wukuf di Arafah, tanggal 10-nya mabit di Musdalifah. Ini pemikiran evaluasi, silakan, ya, dibaca-baca dulu kemudian dikerjakan. Ada yang kiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa japri. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan di materi kali ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Banyak khilafnya dari saya pribadi, saya beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.